Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Di video tutorial kali ini, saya ingin sharing cara membuat sebuah kuesioner sederhana dengan persiapan data tabel sebagai berikut ya. Di sini ada rating, kemudian ada tabel pertanyaan. Jadi untuk tabel pertanyaan ini nanti saya hanya mengambil bagian kolom B yaitu pertanyaannya saja ya. Kemudian di bagian tabel rating, di sini saya beri nama rating ya. Ada beberapa pertanyaan atau contoh pertanyaan berupa pertanyaan 1, pertanyaan 2, dan juga pertanyaan 3. Di mana nantinya setiap pertanyaan itu kita bisa menentukan skor dari pertanyaan yang akan kita jawab nanti. Kemudian ada rating. Di sini nanti akan tampil dalam bentuk bintang ya. Tentunya rating ini akan bergantung pada skor yang akan kita berikan nanti. Dan seperti apa caranya? Mari kita langsung saja ke bagian F-sheet. Oke, di sini sudah masuk ya bagian tabel rating, ada data tabel rating. Kemudian kita tarik juga untuk tabel pertanyaan. Oke, di sini sudah masuk untuk tabel pertanyaannya. Kemudian kita ke bagian setting dulu ya. Kita setting terlebih dahulu untuk kolom-kolom yang ada di bagian rating ini. Di bagian skor, type-nya kita ubah ke dalam bentuk number. Kemudian bagian pertanyaan kedua juga kita setting number juga. Dan skornya nanti akan menjumlahkan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Setelah itu kita ke bagian settingan skor, kita buat dalam bentuk range. Kita buat maksimal 5 ya, jadi nanti maksimal jumlah nilai yang akan kita berikan pada skor pertanyaan 1 rentangnya hanya ada 1 sampai dengan 5. Oke, kita coba simpan terlebih dahulu. Oke, jadi seperti ini rentangnya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita setting juga di bagian skor lainnya. Salah ya, ini teks, skornya number, range, kemudian question 3 sama juga. Oh, ini salah, harusnya teks, kemudian skornya ini number ya. Number. Oke. Oke, sudah kita buat tampilannya seperti ini. Ini sudah sesuai. Kemudian kita masuk ke bagian pertanyaan 1. Jadi untuk pertanyaan 1 ini kita buat data validity-nya ya, kita ambil dari pertanyaan ya. Jadi nanti kita akan mengimpor pertanyaan yang sudah kita siapkan tadi ya. Kita akan mengimpor data dari kolom B ini. Dan kita pilih ini saja pertanyaan. Karena ini ada di bagian tabel pertanyaan dan kolomnya pertanyaan, maka kita tambahkan seperti ini ya. Dan kita setting dalam bentuk
6 saja. Oke ya, jadi nanti pertanyaannya akan masuk seperti yang kita setting tadi. Kemudian di bagian pertanyaan kedua kita setting hal yang sama. Kita copy saja ya di bagian data validity-nya. Ya, jika teman-teman nanti ingin mencoba dengan banyak pertanyaan, nanti teman-teman bisa menambahkan pertanyaan tersebut di bagian kolom selanjutnya ya, di bagian spreadsheet-nya. Oke, jadi pertanyaannya sudah masuk. Pertanyaan 1, 2, dan pertanyaan 3. Oke, sekarang kita ke bagian rating. Nah, jadi agar nanti ratingnya dalam bentuk bintang, maka kita perlu membuat sebuah formula ya teman-teman. Formulanya seperti ini, sudah saya siapkan. Nanti teman-teman tinggal mengkopinya saja. Misalnya di bagian rating 1, kita masukkan datanya. Ya, di sini ada left, kemudian concatenate, kemudian left lagi. Di sini ada bintang, jumlahnya ada 5 ya. Karena tadi kita sudah setting di bagian skor maksimal nilainya adalah 5. Nah, ini bintangnya sudah muncul. Jadi untuk kode bintang ini teman-teman bisa mengambilnya dari sumber emoji ya. Nah, kebetulan saya ambil bagian bintangnya saja. Dan kita setting di bagian setting lainnya. Ini rating 2 kita setting juga. Ini berada di skor 2, kita setting di bagian skor 2 ya. Oke, kemudian yang rating 3 kita buat hal yang sama. Kita setting ke skor 3. Oke, sekarang kita simpan. Nah, oke, jadi tampilannya nanti akan seperti ini ya teman-teman. Ketika kita pilih skor 2, maka yang akan muncul bintangnya ada 2 ya, sesuai dengan skor yang kita berikan. Ini ada ratingnya. Oke, kalau misalnya 5, nanti bintangnya juga akan otomatis nambah sendiri menjadi 5. Di bagian 2 misalnya seperti ini, nah, sama ya. Nah, dan pertanyaan, misalnya kita tambahkan pertanyaan. Oke, nah untuk skor sendiri kita akan menjumlahkan sesuai dengan skor yang ada di bagian sebelumnya ya, skor 1, skor 2, dan juga skor 3. Kemudian type-nya kita buat number, jadi tidak teks ya, tapi number, karena kita akan menjumlahkan bentuk angka. Kebetulan di sini sudah saya siapkan juga untuk formula. Ya, jadi penjumlahan dari list skor 1, skor 2, dan skor 3 kemudian dibagi 3 karena tadi jumlah kolom skornya ada 3, dan kemudian dikalikan 2 ya, dikalikan 2 karena 5 dikalikan 2. Jadi maksimal skor atau total skor di sini nanti ada 10 ya. Coba save. Ya, kita coba dulu. Nah, hasilnya
misalkan seperti ini ya, 3, misalnya jumlahnya 5, semuanya 5, maka total skornya ada 10, jumlah maksimalnya ada 10 ya. Oke ya teman-teman. Kemudian untuk penggunaan kuesioner ini sebetulnya kita sudah bisa menggunakan ya. Misalnya kita tambahkan 1, kemudian ya kita masukkan data 2, maka hasilnya nanti juga akan muncul. Nah, sekarang kita akan coba mengubah bagian rating. Jadi kalau misalnya nanti skor 1 ini nanti nilainya apa ya. Jadi indikator dari skor 1, skor 2 dan 3 itu indikatornya apa. Kita setting di bagian deskripsinya atau display name-nya ya. Untuk display name kita masuk ke bagian skor ya. Misalnya skor 1, display name-nya oke, coba dulu skor 1. Coba kita hapus. Ya, karena di sini jumlah substitute-nya ada 5, maka lagi apa ya substitute-nya. Oke. Jadi skor 1 misalnya nilai 1 itu misalnya kita ganti sangat buruk misalnya. Setelah itu buruk. Baik. Dulu kita simpan, kita copy dulu ya ini ya. Ya, kita coba cek di bagian skor 1 bila kita menambahkan memberikan nilai 2 jadi buruk. Kalau 1 nilainya adalah sangat buruk, kemudian 3 baik, 4 cukup baik, dan 5 sangat baik, artinya sempurna gitu ya. Kemudian di pertanyaan yang kedua, kondisi meja papan tulis. Nah, kita buat hal yang sama di bagian display name. Kalau misalnya indikatornya masih sama seperti ini, kita tinggal kopikan saja. Nah, kita kopikan saja, anggap saja semua indikator sama ya. Kita buat seperti ini. Oke, sekarang kita coba simpan. Kita coba dulu ya, sudah berjalan. Sini ratingnya juga sudah berjalan. Skornya ada 7 ya, itu adalah rata-rata dari 3 skor tadi. Kemudian semisal kita ingin menghilangkan pertanyaan yang sudah kita pilih ya, misalnya di pilihan 1, pertanyaan 1 kita sudah pilih, maka
pilihan nomor 1 nanti tidak akan muncul di pilihan nomor 2. Nah, kita perlu menyetingnya di bagian pertanyaan ya, di bagian pertanyaan ini. Kita pilih settingannya, data validity-nya. Nah, kita untuk pertanyaan 1 masih tetap seperti ini ya, teman-teman. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2. Nah, ini yang harus kita tambahkan data validity-nya. Caranya seperti ini, kita tinggal tambahkan saja, kita kurangi saja, kemudian pilih list di bagian pertanyaan 1 ya. Pertanyaan 1. Nah, jadi di bagian pertanyaan tadi, pertanyaan di bagian kolom 2 ini, question 2, akan dikurangi list yang sudah diisikan tadi di bagian pertanyaan 1 ya. Kita coba terlebih dahulu. Oke, misalnya kita klik bagian 1. Nah, maka pertanyaan atau soal nomor 1 tadi sudah tidak ada karena sudah digunakan di bagian pertanyaan 1 ya. Jadi tinggal sisa 2 ya, pertanyaan 2 dan pertanyaan ketiga. Kemudian hal yang sama kita juga lakukan di bagian pertanyaan ketiga ya. Caranya sama saja ya teman-teman. Jadi di bagian pertanyaan data validity di pertanyaan 2 kita copy saja. Kemudian kita terapkan di bagian pertanyaan ketiga. Kita kopikan saja. Kita tinggal tambahkan atau oke. Kita kurangi ya, kita kurangi di pertanyaan kedua. Tambahkan this. Question 1. Oh, ini kurang tutup kurung. Oke ya, seperti ini teman-teman. Kemudian kita simpan. Oke, coba kita coba dari pertanyaan 1 ya. Misalnya kita sudah pilih pertanyaan nomor 1, kita berikan skor 3 misalnya ya. Kemudian pertanyaan 2, pilih skor lagi. Misalnya sangat baik ya. Nah, ini ada yang salah. Di bagian pertanyaan kedua, skor. Oh, ini harusnya di skor 2 ya. Oke, sekarang kita coba nomor 1. Ya, baik. Kemudian ratingnya ada 3 ya, sesuai dengan skor yang kita berikan. Sangat baik ya, ada 5. Kemudian pertanyaan kedua yang ada 5 juga.
Dan pertanyaan ketiga, nah tinggal yang terakhir ya. Nah, jadi total skornya ada 10 karena lengkap ya semuanya. Skornya maksimal. Untuk nama misalnya kita kan Andi. Save. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi akan muncul skor dan juga rating berdasarkan pertanyaan yang tersedia tadi. Kemudian di bagian rating kita ubah saja ya namanya, jadi rating saja, jadi tidak ada rating 1, rating 2 dan lain-lain. Di bagian rating namanya kita buat ratings. Agar tampilannya baik ya. Kemudian kita setting di bagian UX dan rating, kita tampilkan saja kolom yang ingin kita lihat saja ya. Misalnya untuk tulisan angka 5 ini kita hilangkan atau kita sembunyikan. Misalnya skornya kita sembunyikan saja. Sembunyikan, oke. Ya, jadi seperti ini nanti tampilannya. Kemudian di bagian rating detail sama juga caranya untuk sortir atau membuat tampilannya atau mengcustom tampilannya, kita pilih add. Misalnya side by side ya. Oke ya teman-teman, jadi untuk rating dalam bentuk bintangnya sudah jadi kurang lebih seperti ini. Jika kita menambahkan lagi pertanyaan, misalnya kita isi lagi nama orang lain, misalnya kita buat skornya 3, kemudian pertanyaan yang kedua baik juga, pertanyaan ketiga, yang terakhir misalnya 1, nah skornya 5 ya jadinya. Ini untuk rata-rata skor dari ketiga pertanyaan tersebut. Kita pilih save, maka data yang tampil seperti ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba tampilkan dalam bentuk web atau versi web. Oke. Nah, kita coba isi lagi satu kali lagi. Oke, misalnya kita pilih yang ketiga ya, misalnya yang ketiga dulu. Nah, kemudian pertanyaan terakhir nanti juga yang muncul adalah pertanyaan sisa dari ketiga pertanyaan tersebut. Oke, kita simpan. Nah, maka hasilnya seperti ini.
Oke teman-teman, mungkin itu saja ya yang bisa saya share kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.